Allahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. 200 halaman 246. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala ya wa qala wa kuriha tarkuha min ghairi udhrin. Makruh meninggalkan salat tahiyatul masjid itu kalau tanpa ada udhur. Jadi tahiyatul masjid itu artinya 2 rakaat sebelum kita, karena sallallahu alaihi wasallam berkata idza dakhala ahadukum al masjida fala yajlis hatta yusalli rak'ataini. Nabi masuk ke masjid jangan duduk dulu kecuali salat 2 rakaat. Kalau tidak bisa diganti dengan 4 kali bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Itu gantiannya. Itu macam yang baru datang ini. Itu kan 4 kali sama dengan tahiyatul masjid. Makruh meninggalkan, dibenci dalam syariat. Kena akhir zaman sallallahu alaihi wasallam berkata orang tempat masjid, tempat ibadah bukan tempat lewat, tempat orang lalu apa? Lalu keramaian, lalu ada acara, lalu tapi tidak lakukan tahiyatul masjid. Itu namanya ya akhir zaman. Begitu nampak kita masjid tidak begitu ramai, lebih ramai orang pergi orang kenduri itu. Maka dikatakan makruh meninggalkan salat tahiyyah tanpa ada sesuatu halangan. Ya tadi. Na'am in qaruba qiyamu maktubati jum'atin aw ghairiha wa khashiya law ishtaghala bit tahiyyati fawata fadilati taharrum intadara qa'imah. Tengok ni. Ya memang boleh jika ternyata telah dekat dilaksanakan salat Jum'ah atau lainnya serta merasa khawatir akan tertinggalkan dari takbiratul ihram imam jika melakukan salat tahiyat dulu, maka dalam suasana seperti ini hendaklah menantikan dengan tetap berdiri. Tuh. Jadi kalau masuk ke masjid Jumat kan ya imam sedang khatib, cuma tunggu saja adzan, tunggu saja selesai baru kamu lakukan. Itu adzan pertama. Kalau adzan kedua kalau sudah duduk tegak, itu tidak boleh lagi salatnya. Itu haram salat begitu. Jadi kalau kita masuk ke masjid ada 2 hal. Pertama, kan belum dilakukan apa-apa, kita lakukan tahiyatul masjid. Yang kedua, khatib sedang khutbahkah. Kita masuk, ya ada hak kita untuk 2 rakaat tahiyatul masjid. Kalau kita masuk ke masjid sama-sama adzan pertama sudah selesai, kita duduk sama-sama tegak lagi lakukan sunnah, itu tidak dibolehkan. Ya, tuh dikatakan salat situ sama dengan qabliyah Jum'ah. Jelas itu. Nah, jadi tidak boleh sembarangan untuk melakukan tersebut itu. Wa qala wa yusannu liman lam yatamakkan minha walau bihadatsin ay yaqula subhanallah. Ini ada disebut walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim 4 kali. Jadi kalau masuk masjid baca 4 kali sama tahiyatul masjid. Jelas itu. Nah, jangan tinggalkan ya tentang itu. Wa qala wa tukrahu li khatibin dakhala waqtal khutbati wa li muridi tawafin
dakhalal masjida la li mudarrisin khilafan li ba'dihim. Salat tahiyah makruh dilakukan oleh khatib Jum'ah setelah masuk waktu berkhutbah. Makanya imam yang langsung jadi khatib dan imam itu sebetulnya kalau dia masuk itu ketika mau khutbah saja, tunggu dulu. Maka ada di rumah di kita di situ ada tempat imam sebelah kiri sebelah kanan, dalam ada tempat duduk istirahat. Tuh. Jadi begitu. Jadi pas setelah pengumuman mau adzan, nah baru masuk. Adzan tadi dan azan kedua naik dia langsung assalamualaikum warahmatullah, baru muadzin tu azan. Kalau kita beda, dengan imam tak ada, ganti dia bilang. Nah, dah boleh begitu. Makanya kan imam tu ada informasi. Mungkin sehari 2 hari dibilang kalau ada berhalangan cepat telepon. Ya tak? HP. Kan gitu ya. Itu sebetulnya itu. Kita malam-malam begini sudah diberitahu masih ada yang tak mau diganti kemarin itu. Memang botak tu orang. Ya, tak tahu peraturan agama. Ya, dia merasa kosen hebat. Entah tak ada apa-apanya itu. Ya, orang sekayu cuma. Tak ada kan yang begitu. Nah, biar dia singgung kuping itu Ya. Tengok tu. Supaya imam itu berwibawa. Nanti kau bisa bercanda nih. Nanti kita jadi kiai besar, masuk ke situ. Duduk sini siapa? Siapa khatibnya? Ini imam besar ini. Kau ini kemarin enggak yang kita di simpang belacak rame-rame kau kan yang bandari dia bilang. Padahal sudah jadi ulama itu. Nah, kan menambah itu suasana kurang enak. Paham enggak? Sama lah penceramah tuh jangan panggil cepat-cepat. Ya sudah Al-Qur'an, sambutan. Nah, duduk tuh baru dipanggil masuk ke situ, serahkan tempat lain dulu, langsung dia begitu. Jadi kalau duduk ada aja kisahnya inilah itulah ini mempengaruhi, apalagi musim-musim ini apa namanya pilek apa namanya? Ya pilek betul hidung kau kayak dibuatnya. Gitu nanti. Ya ada capres kah cawapres kah ada. Ini sudah kita ada pengajian di mana-mana tadi undang juga nongol kepala botak nih itu. Ya apa ya? Allahu Akbar. Ini nyinggung tak main-main ya tak? Ini dua rekaman ini yang ujung-ujung. Yang biar kuping itu dengar. Allahu Akbar. Ini ada itu. Wa qala wa tukrahu li khatibin dakhala waqtal khutbati wa li muridi tawafin dakhala al masjida la li mudarrisin khilafan li ba'dihim. Salat tahiyah makruh dilakukan oleh khatib Jum'ah setelah masuk waktu berkhutbah. Ya. Orang nunggu nih, dia salat masih langsung aja naik ke atas itu. Dan juga oleh orang yang akan tawaf setelah memasuki Masjidil Haram. Namun tidak makruh dilakukan oleh seorang guru setelah masuk waktu mengajar. Beda. Ya ada. Lain halnya menurut pendapat sebagian ulama. Ya. Qala wa rak'ata istikharatin wa ihramin wa tawafin wa wudu'in. Ya, 10 sampai 13 itu sunnah salat istikharah 2 rakaat. Nah, ini nih. Apalagi dekat pemilihan nih. Sunnah engkau lapor kepada Allah. Ya Tuhan, aku tidak bisa pemilih apa-apa, besok siapa yang aku contreng nih Presiden 6-6-nya kan wakil dan itu muslim semua nih Betul tak? Jadi kami di Majelis Ulama itu keputusan tadi di situ. Ya tak? Bahwa Majelis Ulama ini yang di MUI itu tidak boleh berpihak netral. Macam polisi juga. Jadi ada acara tutup zuhur tadi itu Ya, kenetralan yang payahnya kan kalau datang duluan dia sama ustaz Ya, ini tat motor ini tat. Ya, ini duit ini tat. Nah, itulah tadi berubah ustaz tadi. Lupa istikharah. Ya ingatnya di depan tuh ada ya yang bikin muka berdarah. Allahu Akbar. Itu tadi putusan dia itu tadi. Siang dari kemarin kita ya, acara tersebut itu diputuskan ya, dari Jambi datang, dari mana datang itu tentang ya kita pendengar yang bagus lah ya. Bukan iftitah dengan Al-Fatihah tutup dengan doa. Itu tadilah. Itu tadi saya sampaikan tersebut ini supaya jangan berpihak. Ya milih-milihlah. Terus ada sikisahkan. Musim-musim sekarang ini istikharah.
nak milih bini, nak milih pemimpin. Ke Allah ceritanya. Ya Allah, aku tidak bisa apa-apa, aku mohon kepada Engkau petunjuk. Usalli sunnatal istikharat ya Allahu Akbar. Ya, itu alternatif namanya. Ya, Fatihah, kuliah, Fatihah, kulhu. Kalau ada hafal juga kuliah, kulhu, Al-Fatihah, Al-Fatihah. Ustaz kalau tak hafal Al-Fatihah, Al-Fatihah, tak usah milih. Ya, apa yang dipilih? Ya. Dekat kan ya, waktunya dekat kan? Ya. Kita usah dikatakan tadi, tulisan itu jangan kita, kiai, guru, ulama, tokoh masyarakat jangan memperkeruh masalah. Ya, nanti dekat Ramadan kan dekat Rajab ini nanti kan jangan ceramah itu kan. Ya, menghimbau satu itu paslon sana sini bikin memperkeruh masalah, panas. Ini sudah Palestina belum selesai, kalau pula nak panas Indonesia, nak berantakan negeri kita apa? Ya, udahlah, ya dah. Itu 6 orang Islam semua, ya dah. Cara kau nak pilih mana? Ya, kita dengan anak saja saya tak tahu. Anak pilih apa aku tak tahu. Masing-masing simpan. Katanya kan apa tuh? Nah, tuh. Rahasia kan? Udah, masing-masing. Yang penting dia di rumah pilih aku. Iya. Bini awak ya tak? Jangan pilih orang lain, batal wudu. Itu aja lah ya. Tengok ni istikharah. Tuh, ikuti mungkin di apa tuh? Ya tadi ya. Sunnah salat istikharah 2 rakaat, sunnah ihram. Anak pergi haji ke umrah ke orang ya. Ya, tawaf dan sunnah sesudah berwudu. Semuanya 2 rakaat. Sudah wudu sunnah kan? Jadi kalau kita kepengen ke masjid, di rumah kita wudu sama, di rumah kita salat sunat wudu. Pergi ke masjid tahiyatul masjid kata ulama. Kita kan pas wudu di rumah, tak sembahyang tadi, pergi ke masjid, imam sudah Allahu Akbar kata ulama. Berarti kita ketinggalan sunat wudu tahiyatul masjid. Langsung saja kata ulama, ikut berimaman tersebut dengan imam. Kau dapat wudu, kau dapat tahiyatul masjid. Apa lagi? Mudah kan? Itu saja ya. Kita sampaikan kata Allah, kata Nabi, kata kitab ini. Apa ini khawatirkan? Kadang kita menyampaikan itu takut, Ustadz ini takut kalau orang tak biar senang tak senang apa balik ke bilang kalau tak kau. Ini kitab sudah begini. Betul lah betul, bukan dari kita. Ini takut kadang ngomong, tak dipanggil, ngapa manggil? Paham dah tuh? Ini kitab sudah dibacakan, kadang baca sendiri. Apalah bayar? Betul dah tuh? Jelas? Tak penting banyak-banyak murid. Kalau banyak-banyak bikin balak aja. Biarlah 2-3 orang penting ikut. Jelas apa jelas? Ya. Ini kadang gurunya takut ngomong itu. Apa ini takutkan? Ceramah kalau betul. Ya. Nak kena pentung-pentung lah kau. Ya, kalau tak nak jangan panggil lagi. Habis. Paham? Ya. Tuh. Allahu Akbar. Ya. Nah, wa tata'adda rak'ata at-tahiyyati wa ma ba'daha bi rak'ataini fa aktsara min fardin aw naflin akhar. Dikatakan wa illam pada sini. Wa illam yanwiha ma'ahu ay yasqutu talabuha bidzalik. Salat sunnah tahiyah masjid tadi, istikharah, ihram, tawaf dan sunnah sesudah wudu menjadi ikut tertunaikan dengan sendiri dengan hanya sekali melakukan salat 2 rakaat atau lebih. Masuk semua dia. Ya. Baik berupa salat fardu ataupun salat sunnah selain yang tersebut di atas itu, sekalipun tidak dipersamakan dalam berniat. Maksudnya pembebanan salat-salat tersebut terakhir dengan sendirinya lantaran telah salat 2 rakaat saja. Enak kan? Kita maksa kadang-kadang nak sudah wudu, sunat wudu, sedangkan kita masuk masjid. Kalau kita masuk masjid, di antara kita salah sunat wudu, hilang tahiyatul masjid. Karena tahiyatul masjid itu kalau kita duduk hilang masalahnya. Langsung saja tahiyatul masjid, dapat salah sunat wudu, wudunya. Imam sekarang jadi Allahu Akbar takbiratul ihram, kita langsung berimaman. Otomatis masuk itu yang tahiyatul masjid dengan sunat wudu. Kan enteng itu. Nah, tuh. Ya.
sekaligus dapat karena semuanya dua rakaat. Ya, nah itu maksud itu ya. Kan enak dah kalau ngaji itu tahu kita. Ya walau keliru juga kan paling dikit-dikit. Ya, ini kalau tak ngaji keliru terus. Ya. Wa qala amma husulu sawabiha fal wajhu tawaqqufuhu 'ala niyyati li khabarin innamal a'malu binniyat. Kama qalahu jam'un mutaakhiruna wa'tamadahu syekhuna. Tentang pendapat pahala atau tidak satu wajah mengatakan bahwa hal itu tergantung niatnya, sebagaimana hadis ujar Nabi, hanya saja perbuatan itu tergantung pada niatnya saja. Nah, jadi kita bilang, ya Allah, aku tidak sempat nih sunat wudu tahiyat masjid langsung imaman. Ya Allah, bisa kita bilang aku masukkan ke situ ya Tuhan. Apa salah? Nah, itu sekaligus tersebut itu. Samalah orang ketika kita assalamualaikum ke kanan, assalamualaikum ke kiri itu. Bagus diniatkan untuk menyalami makhluk yang sebelah kanan kita, yang sebelah kiri kita. Dia 13 rukun salat itu tak termasuk tumak ninah. 4 tumak ninah, kalau masuk tumak ninah jadi 17. Ada ulama bilang plus 1. Niat khuruj minas shalah. Niat apa kelak? Sebelum niat, ya Allah, aku salamin yang sebelah kanan aku dari orang mukmin, dari bangsa jin yang mukmin, daripada para malaikat. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ke kiri juga begitu. Ya aman. Awak nak kemana-mana. Tuh. Paham tak tuh? Jangan tanya gajian. Kasih orang amplop syukur. Tak dikasih ngomel juga. Nah, itu beda. Jadi kalau kita ngajar begini, kita ada tadi malam profesor dari Jambi. Kenal loh, orang besar ada yang ngisi makalah. Ingatkan majelis ulama ini kan tidak bergaji. Jadi gajinya Allah saja gaji. Dia bilang kami ceramah pada profesor nih. Jambi kemana-mana kasih orang cukup buat apa? Buat minyak saja. Jadi kawan ini ngomel, tekor kita nih, dia bilang. Jadi dia bilang sama dia, kita bukan tekor, karena kita yang gaji kita bukan orang. Ya kita nanti digaji. Ya sekarang orang kasihkah tidakkah itu urusan kita. Tapi Allah yang gaji kita. Nah ini ngaji kau begitu juga. Paham tak? Jangan tanya gajinya. Allah yang gaji kau. Nah itu namanya dakwah kemana-mana, jangan khawatir. Rasulullah berkata kalau sedang mengaji, ya ada gangguan seperti tidak tahu gempa kah apakah meninggal sedang mengaji. Man mata fi hadil halah bahwa syahid. Mati yang begitu dalam keadaan untuk agama, ya mati syah. Walaupun kau ada ke Palestina sana, di sini bisa. Paham? Tapi jangan hoax apa dia bilang tadi bahasanya. Aku pengen nyebut itu. Ya ke sana sini. Karena Rasulullah pernah bilang, nah tinggal ini. Ujar Nabi, ujar Rasul berkata di hadis arba'in itu ada yang di kitab kita tersebut itu. Ujar Nabi, man talaba syahadata sadiqan u'tiha walau lam tusibhu. Barang siapa yang punya keinginan mati syahid, niatkan, ya Allah berikanlah kesyahidan bagiku, terserah sama Allah, nak dunia nak akhirat, dunia akhirat terserah sama Allah. Itu Nabi bilang dia akan Allah berikan mati syahid itu walaupun dia tidak perang sabilillah. Itu penting, umat Muhammad dapatnya begitu. Jadi kalau kau setua apapun, maka Nabi anjurkan jangan tinggalkan ngaji. Ke dalam pengajian tuh ada kesyahidannya. Awak setua apapun jangan tidak ngaji. Guru-guru kami di Makkah itu, Tuan Guru Syekh Abdul Hamid itu orang semekahan tuh bu guru. Syekh Muhammad Zain itu guru Quran, siapa tak mengaji sama dia? Syekh Hasan Al-Padani, apa kurang? Keramat hidup. Kalau muridnya ngajar dia duduk. Kalau kita malu kan? Tak. Dia punya karangan 117 macam dalam bahasa Arab semua. Tapi kalau murid ngajar dia duduk. Subhanallah. Syekh Abdul Hamid itu karena kita malu sedih. Ta'al ya waladi. Alimin nas manasikal hajj wal umrah. Ajarkan nak dia manasik haji umrah. Dia nengok dari jauh aja. Nanti kalau ada bapak ta'al sini, itu agak ada sedikit keliru di bayi ya. Tak marah dia. Itu pendidik. Imam, khatib, murid disuruh bukan sampai kita tahlilan itu tidak mau di gurunya. Dia ngaminkan cuma dari jauh. Ya. Ayo. Begitu cara mendidik. Kalau kita tidak, yang tua tak mau ngalah, gigi dah berganti. Ya, masih ngembus-ngembus, tak tahu malu.
Betul betul. Nah, singgung betul. Masalah itu. Iya. Bila lagi namang kandaran itu. Allahu Akbar. Nah, itu jadi usahakan. Maka Rasulullah timbul hadis Rasulullah SAW, ujian Nabi SAW, ujian Nabi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntut ilmu dari buayan sampai tiang. Itu maksudnya. Sesusah apapun kita duduklah. Mana tahu ha? Tuh, yang ngantuk begitu meninggal. Mati syahid. Sedang nonton televisi, mati sakit. Beda kan? Tuh, tahu meninggal. Innalillah. Betul apa betul? Semalam kami Masjid Raya. Itu ada orang Masjid Raya kan Ustaz Raja Khatib ke Masjid Raya. Pas aku naik ke mimbar, ada yang pingsan, tegak, diam, dibawa keluar. Pas aku khutbah, bawa. Pergi dah. Dah. Enggak mati begitu kah? Tanda kalau dia tak apalah nih. Yang belum begini mah enggak deh. Jangan duduk-duduk. Enggak, yang belum begini nih, mati. Enggak. Ya. Nama itu kan enak ya. Jadi kalau kita di sini nama itu kan kita doakan saudara kita di Palestina yang macam-macam jatuh oleh Yahud laknatullah alaihim itu. Nah, kita di sini berniat mati syahid. Paham? Allah akan berikan. Siapapun dia. Paham tuh keutamaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mesti ada keberanian pakai ustaz ngomongkan begitu. Yang ditakut-takuti oleh siapapun juga. Paham? Jelas suaranya itu? Ya. Tengok ini lagi. Itu yang penting kan kitabnya begini. Tapi ini sampingan ini yang tembak terus ya. Allahu Akbar. Mudah-mudahan. Kemana kita tadi? Ya. Tentang pendapat pahala atau tidak, satu wajah mengatakan bahwa hal itu tergantung niatnya, sebagaimana Habibuna SAW berkata, innamal a'malu bin niyat. Hanya saja perbuatan itu tergantung pada niatnya saja. Jadi kan sekaligus tadi itu berapa salat begitu, tapi tidak bisa. Kalau salat wajib tidak bisa. Ya Allah, aku salat maghrib campur dengan itu. Tidak bisa. Sunnah yang kau campur semua. Ustaz bilang, dia bilang, memangnya warung warteg mau campur nih. Lain. Ya. Kenapa dia mau tanya tuh? Ya. Baik. Hal itu sebagaimana yang dikemukakan segolongan ulama mutaakhirin yang kemudian dipegangi oleh guru kita ini, ya. Wa qala lakinna dhahira kalamil ashab husulu sawabiha wa illam yanwiha ma'ah. Coba. Wa huwa muqtada kalamil majmu'. Tetapi menurut pada zahir perkataan para sahabat adalah tetap mendapat pahala semuanya sekalipun tidak dipersamakan dalam niat. Untung lagi kita tadi wudu masuk ke masjid, tak tahiyatul masjid tapi langsung salat berimaman tadi ya. Itu walaupun dia sudah dapat semua. Subhanallah. Nak niat tak niat dah dapat. Makanya utamakan salat ke masjid berjamaah. Sangat besar pahalanya. Di rumah tak ada tahiyat rumah. Ada tahiyat rumah. Di lapangan tak ada tahiyat maidan. Tak ada. Punya musala di rumah, tak ada itikaf di rumah. Paham tak tuh? Nah, hilang kan di masjid kan? Ya, itu bagus kita terpelihara, apalagi rumah mendekat dengan masjidnya. Tuh berapa meter lah tadi. Nak ke surga cuma nyemplung cuma ke depan lagi bahasanya. Tanda juga. Paham tak? Allahu Akbar. Tak tahulah kamu ini. Nanti kalau nak mati adzan dengan pekak kuping itu tak dengar. Karena di dunia tak mau dengar. Itu ajalah. Paham? Kenapa? Jelas itu. Ada yang mau tanyakan tuh? Nah, ada yang mau tanya situ. Baca. Apakah boleh sholat tahiyatul masjid di musalla? Musalla itu beda. Kita ini ada musalla, ada surau, ada langgar, ada masjid jame'. Kalau musalla itu rata-rata kan di sekolah dibuat. Di rumah bikin musalla bisa. Tapi kalau sudah yang nama tahiyatul masjid itu mesti lepas daripada milik manusia. Surau, langgar, ini bukan hak kita nih, sudah diserahkan kepada ummah. Kalau sudah kepada ummah, ada Jumat, tidak ada Jumat. Kalau sudah ada imam dan makmum, muadzin itu yasluhu lil i'tikaf, ya boleh salat i'tikaf dan tahiyatul masjid sekaligus.
Nah, itu macam di MTS kemarin aku ngomong tuh. Karena itu milik MTSN masih sebesar ada. Aku bilang sebesar apapun tak ada tahiyatul masjid karena ini milik kamu. Kalau kamu ada masjid, lepaskan dulu itu kepada ummah. Boleh tahiyatul masjid dan boleh kita i'tikaf di situ. Jelas? Karena sudah milik Allah namanya. Kalau musalla di kita, biasa musalla itu kan di rumah kita ada, di perumahan ada. Itu tak ada tahiyatul masjid. Ya, dan tidak ada i'tikaf di situ karena dimiliki oleh kita. Kalau serahkan ke masyarakat milik Allah, baru itu berlaku. Jelas? Silah kita surau, langgar, ya. Itu saja. Ada lagi yang bertanya tuh? Kenapa? Natanya apa? Ya, menong dia. Ya. Dapat dijawabkan ya? Ya Latif. Wa qala wa yuqra'u nadban fi ula rak'atil wudu ba'dal Fatihah walau annahum idzalamu anfusahum ya ila rahima wa thaniyah wa may ya'mal su'an ay yadhlim nafsahu ila rahima. Ini tentang masalah. Nah, jadi baca ini mirip. Sunnah dibaca dan rakaat pertama pada salat sunnah sesudah wudu. Sunnah ya, surah An-Nisa ayat 4 dan pada rakaat kedua surah An-Nisa ayat 10. Ini sama bacaan dengan salat taubah. Salat taubah. Nah, itu kan nih. Setelah sunat wudu dibacakan walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka. Di situ tengok tuh di kitab Ar-Risalah yang kecil dia yang usai itu ada tentang salat sunat taubah. Nah, jadi wudu juga begitu. Kalau mau baca, kalau tak mau baca paling kurang Al-Fatihah. Habiskan waladhdhalinnya, jangan Al-Fatihah ruku' dibaca. Ya, ini ada orang terlalu jujur pula Al-Fatihah ruku' kata ustaz pula. Bilangnya kata ustaz pula. Tuh. Ya, dengan Fatihah itu diselesaikan. Paham? Tuh. Wa qala 14 termasuk salat sunnah wa min salatul awwabin wa hiya 20 rak'atan ba'dal maghrib wal isya. Ini orang dulu coba. Dia kalau ada pengajian apa-apa setelah maghrib itu zikir tak tegak itu kecuali adzan isya sembahyang. Apa tuh maksudnya? Termasuk salat sunnah yang tidak disunnahkan berjamaah dalam melaksanakan adalah salat awwabin, ialah salat sebanyak 20 rakaat sesudah maghrib tetapi sebelum isya. 2 rakaat. Apa awwabin itu? Awwab itu Allah puji Sayyidina Ayub. Puji Allah, ni'mal abdu innahu awwab. Ayub itu tahu diri. Seapapun susahnya, sakitnya, tetap dia sadar. Ini hanya cobaan bagiku. Sampai bini yang si Rahmah nama bininya itu ujung ke ujung tahan pergi juga. Terus Sayyidina Ayub. Paham? Ya. Tuh, apa dia bilang? Rabbi inni massaniyadh-dhur. Ada kan? Tuh, ketika doa itu kalau memang tak mempan lagi doanya doa itu tuh. Sayyidina Ayub baru Allah lepaskan semua. Jadi apapun tersebut itu kita beda ujian tersebut itu. Ya, jadi ingatlah kita dah digaji belum? Ngajilah, belajarlah, beramallah. Bukan sekarang gajian kita. Belajarlah ngaji agama, jangan tunggu gajian tersebut itu. Carilah yang lain tersebut itu. Allah yang gaji tersebut itu ya. Maka kita kerja dengan Allah namanya, bukan kerja sama pemerintah. Paham? Ya, itu saja tentang masalahnya. Tengok ya. Masalah tersebut itu salatul awwabin. Apa awwabin? Tahu diri, seperti sendiri. Jadi kalau Anda lakukan 20 badal maghrib, orang itu kan tak duduk sikit baca salat dua sampai datang azan maghrib dengan bacaan lain. Itu nanti ada kode siap terus. Kalau umur itu nak mati itu siap terus dia. Jadi orang bilang karamah, enggak, karena karamah itu manusianya. Ada seorang saya kisahkan dulu, nak dibilang ambilkan kapan, ambilkan air, ambilkan hamut. Hanut itu artinya buat harum-haruman daripada kayu cendana itu. Taruh situ, taruh kapan, taruh nisan, kasih air dia bilang. Kenapa ya? Tunggulah. Selesai taruh dia bilang, baring dia asyhadu alla ilaha illallah. Sebentar dia la ilaha illallah, pergi dia. Tuh. Dan laporan itu sama Allah. Yang melapor itu ketahuan kan? Ya, ini tidak pernah lapor sama Tuhan.
Nak sembahyang kena nak calon cuma. Foto taruh sana sini, kau lemparkan ya foto ke masjid. Paham? Jangan kasih masjid. Masalah itu siapapun kau. Dengar dia. Gila dia bilang Ustaz marah pula. Bukan marah, ingatkan sama kau tuh masalah itu. Ya. Paham tak? Ya. Jangan sok pula ya. Ya wakil kita lah tuh. Mana hebat bupati dengan wakil bupati? Wakil kan? Wakil itu bupatinya. Hebat ke apa kepala kepolisian dengan wakilnya? Kepalanya kan dia wakil kita, yang nak sok dia wakil kita. Jinjit cuma telinga macam-macam. Kau. Jadi jangan marah kalau dinasihati, dimarahi. Aku ngomong kau wakil aku, yang macam kalau tak aku pilih kau tak jadi muka kau. Betul apa betul? Itu tuh. Sekali tembak sekali ya. Ini pertama panas loh katanya. Jelas ya? Mudah-mudahan tuh ya dengar. Ini wakil sok pula ya, perwakilan rakyat. Wakil sok betul. Orang kasih gaji, nipu pula kerjaan. Memang jahanam kelakuan. Dia tuh sekali. Mbak Sulama itu dia anggap aku ini paling keras Ustaz. Ini kalau sudah aku maju Pak ya ada urusan. Karena gembos lah itu ya tak? Para yang ketuanya Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Syukri Muhammad Saleh MA. Orang santai cakap. Ini anak buahnya nih yang macam pentungan semua. Ya. Memang kalau drum kosong tuh nyaring bunyinya tak. Yang berilmu tinggi itu dia cuma senyum saja. Ya, kebetulan tua kita dari dia tak. Cuma umurnya banyak. Langsung satu. Paham tak? Itu aja lah ya. Kenapa? Sudah dapat ketam, dapat udang galah. Ada malam-malam minggu cari udang ketak galah segala ya.